Assalamualaikum. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat ya untuk pembelajaran kita hari ini. Sekarang untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan KM Miftah pimpin doa. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Sekarang ya, sebelum ke pembelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu. Siapa yang sakit hari ini atau yang izin, ada tidak? Ada. Siapa? Kohar dan Jejen sakit. Kohar dan Jejen sakit. Siapa lagi? Irwanti izin, Pak. Irwanti izin. Iya. Ada lagi? Cukup? Iya. Semoga yang sakit cepat sembuh ya. Amin. Dan mengikuti pembelajaran seperti biasa. Dan jangan lupa untuk yang sehat pun harus tetap jaga Kesehatan. ya, pintar. Ya. Sebelum ke pembelajaran dimulai lagi, coba cek kerapihan pakaiannya apakah sudah rapi. Ya, laki-laki masukkan mic, itu ada yang keluar nih, masukkan mic. Nah, gitu. Sudah rapi semuanya? Sudah. Satu lagi, coba cek di sekitar kalian ada sampah atau tidak. Jika ada, silakan buang ke depannya ke tempat sampah. Nah, untuk sekarang apakah kalian siap belajar bahasa Indonesia hari ini? Siap. Ya, siap ya. Nah, minggu kemarin ada yang masih ingat tidak? Kita belajar tentang apa? Saya, Pak, Ya, silakan. belajar tentang unsur-unsur puisi. Belajar tentang unsur-unsur Puisi. Masih ingat tidak unsur-unsur puisi itu apa saja? Pak, Ya, silakan. unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ya, sekarang unsur intrinsik itu apa saja? Pak, Ya, Fitra silakan. unsur-unsur intrinsik ada unsur fisik, contohnya diksi, imaji, gaya bahasa, rima, dan tipografi. Kalau Ya. unsur batin, tema, rasa, nada, dan amanat. Iya, tepuk tangan untuk Fitra. Sekarang unsur ekstrinsik apa saja? Pak, Ya, Mutia silakan. unsur ekstrinsik biografi, pengarang, dan nilai-nilai. Iya, biografi, pengarang dan nilai. Bapak dulu pernah ya, sampai sekarang juga masih menulis beberapa puisi gitu. Karena puisi itu untuk mencurahkan apa yang Dirasa. ya dirasakan oleh kita gitu ya. Apa kita sedih atau Senang. kita senang atau kita sedang mengkritik misalnya seseorang gitu ya. Nah, itu bisa dibuat ke dalam sebuah puisi. Waktu di kampus gitu ya, Bapak alhamdulillah aktif menulis puisi dan dipublikasikan di yang pertama itu koran Radar Tasik ya. Yang kedua di koran harian Priangan. Nah, kalian ada yang suka menulis puisi tidak? Suka. Suka? Oh iya, tepuk tangan untuk Miftah. Iya. Untuk pembelajaran hari ini ya, kita masih tetap melanjutkan pembelajaran minggu lalu ya. Kalau minggu lalu kita menganalisis unsur fisik dan unsur batin dalam puisi. Nah, untuk sekarang ya, kalian akan menulis puisi ya.
Nah, judul menulis puisi dan harus memperhatikan unsur batin dan unsur fisiknya. Ya. Nah, ini kompetensi dasar yang harus kalian capai, ya, menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Dan selanjutnya indikator pencapaian kompetensinya di sini ada 2. Yang pertama, menulis puisi dengan memperhatikan unsur fisik. Dan yang kedua, menulis puisi dengan memperhatikan unsur batin. Selanjutnya, nah ini tujuan pembelajarannya. Siapa yang ingin membacakan tujuan pembelajaran? Ada? Saya, Pak. Ya, silakan Renti. Yang pertama yaitu menulis puisi dengan memperhatikan diksi, yang kedua yaitu menulis puisi dengan memperhatikan imaji, yang ketiga yaitu menulis puisi dengan memperhatikan kata konkret, yang keempat yaitu menulis puisi dengan memperhatikan gaya bahasa, dan yang kelima yaitu menulis puisi dengan memperhatikan rima atau irama. Ya, cukup. Gantian siapa lagi? Ada yang mau membacakan? Saya, Pak. Ya, Kiki silakan. Yang keenam menulis puisi dengan memperhatikan tipografi, yang ketujuh menulis puisi dengan memperhatikan tema atau makna, kedelapan menulis puisi dengan memperhatikan rasa, 9 menulis puisi dengan memperhatikan nada, dan yang ke-10 menulis puisi dengan memperhatikan amanat atau tujuan dan maksud. Ya. Nah, ini jadi tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ya saat nanti kalian membuat puisi. Nah, Bapak punya pertanyaan buat kalian. Kira-kira menurut kalian tema apa saja yang bisa dijadikan ide untuk menulis puisi? Pak, Ya, silakan. percintaan sosial. Percintaan sosial, bagus. Siapa lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Religi sama kemanusiaan. Religi sama kemanusiaan. Bagus. Siapa lagi? Saya, Pak. Silakan aja. Perjuangan dan kegagalan hidup. Perjuangan dan kegagalan hidup. Wah, berarti Anjas suka galau. Ada lagi? Ada, Pak. Ya, silakan nih. Keadilan dan kritik sosial. Keadilan dan kritik sosial. Wah, bagus ya. Siapa lagi nih? Siapa lagi tidak? Saya, Pak. Ya, Reti. Demokrasi dan kesetiakawanan. Demokrasi dan kesetiakawanan. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, jika kalian masih bingung, nah ini Bapak mempunyai stimulus buat kalian sebagai dasar untuk menulis sebuah puisi. Ya. Siapa yang ingin memunculkan kata-kata dari 2 buah gambar ini? Saya, Pak. Renti, kata apa? Senja. Kata senja. Wah, luar biasa. Tepuk tangan. Itu ada gambar ini ya, matahari. Pokoknya indah banget. Siapa lagi? Saya, Pak. Ada apa? Ketenangan. Ketenangan. Mungkin gambar yang ini ya, gambar yang sawah. Bagus. Nah, langkah-langkahnya bagaimana sih? Itu ya. Yang pertama itu kalian jangan lupa menentukan tema ya. Terus yang kedua mengumpulkan kata per kata gitu ya. Nah, nanti digabungkan dan menjadi satu kesatuan kalimat yang utuh. Dan jangan lupa ya, harus perhatikan unsur fisik dan unsur batin. Nah, sekarang berarti kalian siap untuk menulis puisi? Siap. Baik. Untuk sekarang kita akan membentuk kelompok mungkin seperti minggu kemarin saja ya. Ya, Pak. Kelompok itu ada 5 orang. Baik, kalau begitu untuk ketua kelompoknya bantu Bapak ya untuk membagikan LKPD. Silakan, ini kelompok 1. 5 ya. Ya, Pak. Kelompok 2 mana? 1, kelompok 2. Dan kelompok 3? Ya, Rian. Ini Rian. Ini ya. Iya, bisa dibagi semuanya ya.
Sudah, Pak. Nah, jadi silakan kalian mengerjakan tugas yang ada di LKPD ya. Namun sebelum ke kerja kelompok, kalian kerjakan tugas mandiri terlebih dahulu. Jadi silakan kalian membuat puisi ya. Temanya bebas. Silakan mau percintaan, tadi ya mau misalnya sosial, terus ada ya, demokrasi, kritik tadi ya, silakan bebas ya. Ya. Baik, tapi kita sepakati dulu ya. Kalian membuat puisi mau berapa menit? 10 menit. Baik, kalau itu 10 menit dari sekarang silakan kalian buat puisi sebagus mungkin ya. Temanya bebas. Ya silakan. Kerjakan. Jika ada yang ditanyakan, yang sungkan-sungkan ya. Mahan alam. Ini lagi kangen sama ibu. Bebas. Masalah kalian itu bisa dijadikan ini ya, inspirasi. Ya, dari kedua gambar itu bisa membantu kalian dalam menentukan sebuah objek yang akan dibuat ke dalam puisi versi kalian masing-masing. Ada yang sulit nih? Oh, lagi membayangkan. Ya, jangan lupa ya, kira-kira temanya apa. Setelah tema baru menentukan judul. Gitu. Judul sama tema harus sesuai, ya kan? Karena tema percintaan, judulnya misalnya patah hati, boleh nggak? Tidak boleh. Harus suka hati ya. Ya, tapi boleh gitu ya. Itu kan berhubungan dengan percintaan. Di seberang samudra. Ya, kenapa? Ada masalah? Puisi alam, itu tema. Judulnya Batu di Pekalongan. Baik, waktunya sudah habis. Ya, sudah 10 menit berlalu. Nah, sekarang silakan kalian duduknya berkelompok. Ya, di sini misalnya kelompok 1, kelompok 2, dan di belakang kelompok 3. Ya, silakan duduknya berkelompok. Nah, untuk sekarang silakan kalian saling mengomentari ya, atau juga saling mengisi kekurangan puisi teman kalian ya.
ada yang kurang yang disini dari unsur fisik atau dari unsur batinnya kurang gitu ya. Nah, nanti kalian presentasikan di depan. Satu puisi aja. Ya. Kira-kira puisi yang bagus yang mana nih? Itu hasil kerja kelompok. Gitu ya. Dan jika ada yang ditanyakan, silakan. Baik, silakan mulai kerjakan tugas saya. Jadi gimana ini? Ini judulnya apa? Ini judulnya Taman Pemakaman. Karya siapa itu? Karya saya, Pak. Ya, bagus. Ada yang sulit enggak? Sesuai itu unsur fisik sama batinnya? Kalau menurut saya sih sesuai Pak, ini sudah dianalisis, ada unsur fisik puisi sama unsur batinnya udah ada. Oh gitu ya. Silakan analisis lagi ya. Ya Ya, Pak. Pak. Komentari gitu, ada yang kurang atau tidak? Lagi ini kelompok 3 karya siapa itu? Kita kelompok 3 Pak. Karya saya Pak. Oh, karya Winda ya. Judulnya apa? Malam Rajab. Malam Rajab. Wah. Religi ya. Iya Pak. Seperti Karya Agi. Oke, ini kelompok 2. Ada yang ditanyakan? Tidak, nanti yang dipresentasikan judulnya apa? Senja, Pak. Senja. Latar senja kedua. Karya Miftah atau siapa? Karya kita. Kita kelompok bersama, Pak. Senja bersama ya. Perpaduan otaknya disatukan. Pokoknya nanti jangan lupa ya untuk unsur fisik dan batin. Ya, saya pakai Pak. Anak-anak, waktu diskusi sudah habis ya, sudah 20 menit. Nah, untuk sekarang saatnya presentasi. Mau kelompok yang mana dulu nih? Kedua ya. Kelompok 2, Mit, siap Mit? Siap belum? Siap. Siap. Baik, kalau itu untuk pertama silakan kelompok 2 ke depan ya untuk presentasi. Silakan. Nah, ini kelompok 2 sudah ada di depan ya. Ini juga untuk semuanya gitu ya. Yang pertama perkenalkan dulu kelompoknya, terus selanjutnya membacakan puisi ya. Nanti baca puisi dan selanjutnya lagi yaitu membacakan hasil dari diskusi analisis unsur fisik dan unsur batin. ya. Silakan kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi menulis puisi yang akan dibacakan oleh Miftah Haryani. Silakan. Ya, silakan Mit. Dari kelompok 2, kami mengambil judul Latar Senja Kedua. Hanya untuknya.
Saat aku duduk kembali di kursi taman itu, aku melihat pimpinanku terbang menghampiri matahari yang tertutup awan pekat. Perlahan-lahan memundur dan tampaklah wajah manismu yang selaku aku tulis di gurita puisiku. Engkau embun dan aku senja. Kita berada di keberadaan yang berbeda dan tidak mungkin bersama-sama. Menghadirkan kisah untuk para penyair, namun aku masih yakin senja dan embun akan menjadi satu musim untuk berbeda. Di keberadaan yang sama seperti waktu kemarin. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, untuk selanjutnya itu membacakan analisis oleh Labib. Itu ini satu kodenya ya. Satu, unsur fisik puisi. A. Diksi. Menggunakan pilih kata, konotasi diantaranya melihat mimpi-mimpiku, guratan puisiku. B. Imaji. Visual, contohnya aku melihat mimpi-mimpiku, tampaklah wajah manismu. Ya, lanjut silakan. Ya, lanjutkan. C. Kata konkret, mimpi-mimpiku melambangkan masa depan, awan pekat melambangkan ketidakpastian, embun kesejukan atau masa depan, senja lambang kematian. D. Gaya bahasa. 1. Hiperbola, contohnya melihat mimpi-mimpi terbang, alasannya itu lebih-lebihkan. 2. Metafora, contohnya engkau embun dan aku senja. Rima atau irama. Pada puisi ini pembacanya rendah dan tinggi, serta tinggi dan lembut sesuai menggambarkan makna per kalimatnya. Ya, silakan lanjutkan. Yang belum. Kedua. F. Tipografi. Pada satu kalimat terdapat penggalan ke baris selanjutnya. 2. Unsur batin. Tema keresahan seorang akan masa depan. B. Rasa ekspresi pada puisi ini berbentuk keresahan. C. Nada. Suasana yang terdapat pada puisi ini menceritakan sesuatu kepada pembaca. D. Amanat. Kita tidak pernah tahu akan masa depan baik dan buruknya. Seperti pada kalimat aku masih yakin senja dan embun akan menjadi satu musim untuk berada di keberadaan yang sama. Jadi nikmati setiap waktunya. Sudah? Sudah, Pak. Baik, dari kelompok 1 atau 3 mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang ingin menanggapi kelompok 2? Saya, Pak. Ya, silakan, Renpi. Menurut saya puisinya itu bagus, rangkaian katanya sudah cukup bagus, tetapi di dalam membawakan puisinya itu kurang menghayati, tidak sesuai dengan rangkaian kata-katanya gitu. Oh iya, bagus. Tepuk tangan untuk Renpi. Yang lain ada lagi yang menanggapi atau bertanya kepada kelompok 2? Cukup? Cukup, Pak. Oke, cukup. Silakan moderator tutup. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Saya sebagai moderator, Renti sebagai pembaca puisi, Pitra, Kiki dan Mutia sebagai penyaji. Silahkan, Ren. Mohon izin, Pak. Silakan. Mohon izin teman-teman.
Boleh. Di sini saya akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Taman Pemakaman. Senja yang akan hadir sebentar di pemakaman ini. Aku menulis saja sendiri melahirkan dirimu. Aliran selokan dari pematang sawah menerjemahkan cintaku menuju pemakaman. Tempat aku tidur untuk engkau bangunkan lagi saya. Ini Juni adalah 1 bulan penghabisan untuk menulis sajak tentang cintamu. Dan seterusnya aku ingin di sini. Terima kasih. Baik, tepuk tangan. Pembacaannya bagus ya. Silakan moderator lanjutkan. Silahkan. Analisis. 1. Unsur fiksi puisi. A. Diksi. Menggunakan pilihan kata konotasi, diantaranya pematang sawah menerjemahkan cintaku, melahirkan dirimu, dan pemakaman tempat aku tidur. B. Imaji. Visual, contohnya pemakaman ini pematang sawah. C. Kata konkret. Pemakaman melambangkan tempat yang sunyi, melahirkan dirimu, sebuah catatan atau puisi, pematang sawah, keadaan. Ya, silakan lanjut. D. Gaya bahasa. 1. Konotatif, contohnya melahirkan dirimu. 2. Personifikasi, contohnya mematang sawah, menerjemahkan cintaku. E. Rima atau irama. Pada puisi ini pembacanya rendah serta lembut sesuai menggambarkan makna per kalimatnya. F. Tipografi. Pada satu kalimat terdapat pemenggalan ke baris selanjutnya. Ya. G. Unsur batin puisi. A. Tema kegagalan cinta. B. Rasa ekspresi pada puisi ini berbentuk keresahan. C. Nada suasana yang terdapat pada puisi ini menceritakan sesuatu kepada pembaca. Amanat setia kepada seseorang yang telah meninggalkannya. Sudah? Sudah, Pak. Ya, baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang ada yang menanggapi atau ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1. Saya ingin bertanya, kenapa kelompok 1 temanya tentang kegagalan cinta? Apa hubungannya dengan kehidupan di salah satu kelompok itu? Izin menjawab, Pak, teman-teman. Boleh. Kenapa kelompok kami mengambil tema ini? Dikarenakan saya terinspirasi dari dari tokoh yang sering saya baca ya, seseorang. Terusan dia itu sering gagal cinta, makanya kelompok kami mengambil tema itu. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Gimana menjawab? Iya, Pak. Ya, Terima kasih. Ada lagi yang lain menanggapi atau bertanya? Silakan. Cukup, Pak. Cukup? Sangat. Ya, baik, kalau begitu silakan kelompok 1 ditutup ya presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami mengambil tema puisi yang berjudul Malam Rajab yang akan disampaikan oleh Malam Rajab, gugusan-gugusan bintang bertasbih menyebutku, menyeru keagungan yang telah kau pancarkan dari tanganmu untuk alam semesta. Nur Muhammad telah kau ciptakan sebelum Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Dikenal sebagai Ahmad oleh seluruh makhluk dan inti dari 1000 cahaya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Putri yang telah menyampaikan puisi yang berjudul Malam Rajab.
Dan selanjutnya kelompok kami akan menyampaikan tentang hasil analisis yang kami amati dari tema Malam Rajab ini, yang akan disampaikan oleh saudari Shirley Renti. Terima kasih kepada Putri yang telah membawakan puisi yang berjudul Malam Rajab. Yang selanjutnya kami akan menyampaikan hasil analisis dari kelompok kami. Silahkan. Unsur diksi puisi. A. Diksi. Menggunakan pilihan kata konotasi, diantaranya gugusan, bintang, bertasbih. Dan kata denotasi atau makna sebenarnya, contohnya sebagai imam yang tak pernah luput dari zaman. B. Imaji. Auditi bintang bertasbih menyebutmu. Visual dalam hawa diturunkan ke bumi. C. Kata konkret. Gugusan bintang inti dari 1000 cahaya sabit disaksikan. D. Gaya bahasa. Yang pertama metafora dan kedua personifikasi. E. Rima atau irama. Pada puisi ini pembacaannya rendah serta tinggi dan lembut sesuai menggambarkan makna per kalimatnya untuk menggambarkan kesedihan akan kebahagiaan. F. Tipografi. Pada satu kalimat terdapat pemenggalan ke baris selanjutnya. 2. Unsur batin. A. Tema, religi. D. Rasa. Ekspresi pada puisi ini berbentuk rasa bangga dan bahagia akan malam rajab. C. Nada. Suasana yang terdapat pada puisi ini menceritakan sesuatu kepada pembaca. D. Amanat. Kita harus mengingat akan bulan Rajab dengan segala sejarah Islam yang telah kita pelajari. Sudah, Pak. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada yang ditanyakan? Silakan. Dari kelompok 1 atau 2? Ada? Cukup? Cukup, Cukup, Pak. Pak. Cukup. Jadi bagus ya kelompok 3. Baik, sekali lagi silakan. Tutup. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, tadi ya dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah menyampaikan hasil dari presentasinya ya. Dari mulai unsur fisik dan unsur batin, ketiga-tiganya lengkap ya. Terima kasih. Dan ya tadi ada beberapa masukan dalam pembacaan puisi gitu ya. Memang kalau baca puisi itu harus sesuai dengan isi gitu ya, isi puisinya. Misalnya kalau puisinya religi, pasti pembacaannya itu santai gitu ya. Ataupun misalnya untuk kritik itu bisa nadanya itu nada tinggi ya, tinggi. Ataupun misalnya ada juga ya yang menangis misalnya gitu. Dan selanjutnya ya tadi dalam pembacaan sebuah tema mungkin ya. Tema itu memang harus sesuai dengan apa yang menjadi isi. Misalnya tadi tema kelompok Renti apa? Kegagalan cinta. Kegagalan cinta. Berarti temanya percintaan, judulnya Taman Pemakaman. Taman Pemakaman. Oh, itu bagus sekali ya, Taman Pemakaman judulnya, temanya percintaan, berarti isinya tentang kegagalan cinta. Kegagalan cinta ya. Iya. Itu pengalaman pribadi ya? Enggak, itu pengalaman teman saya gitu. Oh, teman saya. Ditarik ke sebuah puisi saya kan. Oh gitu. Tepuk tangan untuk Renti. Nah, sekarang kita ke tahap simpulan, gitu ya. Tadi kalian belajar tentang apa? Menulis puisi. Menulis puisi. Nah, kira-kira dalam puisi itu yang harus diperhatikan apa saja? Yang pertama yaitu kita menentukan tema terlebih dahulu. Tema, ya. Lalu judulnya, terus kita harus memperhatikan unsur batin dan unsur fisik. Ya. Nah, untuk merefleksi kegiatan hari ini, bagaimana? Menarik kita pembelajaran kali ini? Menarik. Kira-kira menariknya di bagian apa? Bisa mencurahkan rasa hati. Bisa mencurahkan isi hati. Bawa tepuk tangan. Nah, selain mencurahkan isi hati, kira-kira apa lagi? Bisa membuat karya.
Bisa membuat Karya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan juga. Tadi kalian sudah bisa membuat puisi. Nah, sekarang kalian akan membuat puisi lagi sebagai bahan evaluasi, ya. Ini kerjanya itu individu. Waktunya Bapak kasih 5 menit ya untuk evaluasi, ya. Baik, waktunya sudah habis. Ya, nanti setelah pembelajaran tugasnya dikumpulkan. Nah, untuk pembelajaran minggu depan gitu ya, kalian akan mendemonstrasikan hasil karya kalian dalam bentuk lain gitu ya, dan dapat diapresiasi oleh kelompok atau teman yang lainnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak? Baik. Kalau begitu silakan untuk mengakhiri kegiatan KM Miftah untuk berdoa. Setelah melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.